Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Tanya ke Mat itu. Oh, temannya apa adiknya? Atau saudaranya? Saudara. Belum tidur. Anak uangnya Belum tidur, Bang. kok jawaban nang tonggon. Wah, baru bangun kalau nampaknya. ngomong sama Abu ini Kang, ngomong Jawa bisa ngerti. Madura. Sama saya kalau saya nggak ngerti Kang Jawa Kang. Saged kulo saged Jawi saged. Tinggalnya di mana, Bang Abu? Tinggalnya di mana? Di Jakarta. Kok pinter bahasa Jawa? Berarti Nggih boten napa-napa kan sesuai firmane Gusti Pangeran Iqra. Dikon bojo, dikon belajar. Aduh, kalau gitu ya bukan mengudari kebingungan saya, masih tetap bingung saya kalau jawabannya seperti itu. Jawaban yang enggak bingung kan gini. Kebetulan satu kos-kosan atau satu kontrakan saya atau tetangga saya itu orang Jawa tulen. Mau tidak mau tiap hari saya kena bahasa Jawa. Nah, itu saya nggak bingung kalau jawabannya seperti itu. Oh. Orang tua saya aslinya Gresik, yang perempuan Umi. Ya itu akhirnya nggak bingung lagi kalau gitu. Nggih boten napa-napa. Abu, Lebih di DM sudah dibuka. sudah. Cuma Jadi, anak besok. masih baik. Besok aja ya. Usahakan Iya. besok aja dulu ya. Usahakan. Iya, jangan yang ekstrim lah. Kita yang santai-santai aja, rahat-rahat. Enggak di jalur hijau, lewat jalur hijau. WA. Insyaallah. Sudah lama di Jakarta, Bang Abu? Alhamdulillah dari 2008 kalau nggak salah. Ini Kang, kalau dari nasab adik Kang, gitu Kang. Adik saya Kang. Sama si Adidas itu yang dari Saudi. Al-Qatiri Saudi ini sama juga. Adi ada di sini itu ya. Ya, ada di sini itu Al-Qatiri, itu adiknya ini. Ini pas adiknya ini. Oh, itu keluarga sampean. Ini keluarganya si Abu ini. Juga sama iya. keluarga besar. Kita keluarga besar. Ya, Ini ada tamu lagi nih. Ada tamu Bang Lombok, tarak kepeng sida. Abu jangan ngomong Jawa. Abu, tidak boleh ngomong Jawa. Saya tidak ngerti. Itu bahasa Lombok, darak kepeng sida. Assalamualaikum Bang Lombok. Assalamualaikum. Bang Lombok. Waalaikumsalam. Ya, yang kan kita susah nyebutnya, jadi disebut Bang Lombok. Lombok ini darak kepeng sida. Mana kabarnya semua? Alhamdulillah. Meskipun darak kepeng. Lombok mana Bang? Paling Lombok Timur. Lombok Timur bagian B no? Lokim. Apa aran kecamatan no? Selage. Tahu? Selage kok Madura bacanya. Selage. Suralaga bukan lagi. Suralaga ya. Suralaga. Ngobrolin bahasa, saya jadi ingat dulu di Papua. Saya itu pernah diprank sama
penumpang saya. Jadi waktu itu saya jadi kernet angkutan. Malam-malam hari itu penumpang semua orang Papua. Kok kadang-kadang kok ada bisik-bisik pelan, kok bahasa Jawa halus, pelan, bisik-bisik pelan gitu. Kan bingung kan? Di Papua, penumpang Papua semua malam-malam kok kadang-kadang terdengar suara bisikan orang Jawa pakai bahasa halus, laki perempuan. Kalau saya umpamanya ya penakut sama hantu gitu mungkin saya merinding gitu. Akhirnya saya saya cermati ini siapa yang ngomong. Ternyata penumpang di kursi belakang itu laki-laki perempuan itu pakai bahasa Jawa halus. Padahal orang Papua asli. Sekarang viral itu. Akhirnya saya tanya, kok ya pakai bahasa Jawa? Kok tahu bahasa Jawa halus? Memang jenengan pernah ke Jawa, saya bilang. Nah ternyata dia itu sekolahnya di sebelah kelurahan saya di Semarang sana. Itu lama di Semarang gitu loh. Laki-laki perempuan itu. Kayaknya mereka itu sengaja ngerjain saya juga gitu loh. Jadi bisik-bisik pakai bahasa Jawa, bisik-bisik gitu halus gitu. Kan saya penasaran sekali malam-malam penumpang Papua semua. Ingat itu gara-gara ini ngomongin bahasa-bahasa tadi. Kalau Bang Lombok itu gimana sih kegiatan sehari-hari Bang Lombok? Ya. Aku di Malaysia nih Bang. Oh di Malaysia? Oh Merantau. Mungkin masih Iya. itu. Tapi hidup aku susah nih nganggur. Oh, kalau nganggur itu tidak susah Bang, malah enak. kan nggak ada. Malah anak siapa mau kasih makan sini? Ibu. Malaysia mana? Tidak kerja gak makan. Ada lagi di kampung. Malaysia Barat. Bagian Johor. Berapa bulan nganggur? Udah 6 tahun lah. Kok gak kembali ke Lombok aja? Kan kalau di daerah ini Nusantara kita kan kembali ya. Ya mau kembali lah. Di sana kita lahir, mengapain di sini? Ini mungkin apa Bang Ismen ini sama Bang Abu. Jauhnya kita pergi mesti kembali tempat lahiran. Kang Ahmad Dahlan. Ya. Gimana Kang ceritanya ini Kang? Masalah nasab Kang. Kalau nasab kan sudah selesai kan? Iya. Selesai. Tapi kan ya tetap harus disuarakan untuk pencerahan gitu kan Bang Abu ya. Terus itu permasalahan yang itu apa? Penyesatan kitab itu gimana itu? Masih Kang, ngotot Kang? Dari kitab-kitabnya Balawi itu. Oh, mereka bisa ngeles, Pak. Ngeles, Balawi ngeles, iya. Katanya itu komik gitu. Kata Balawi komik katanya. Enggak, ngelesnya itu harus ditabayunkan gitu loh. Ngelesnya gitu kebanyakan harus tabayunkan. Ya, yang paling bawah kan bilangnya ngeles komik. Komik kok nggak senengi Kanjeng Nabi piye kok. Makanya kita tidak boleh berstatement bahwa itu komik atau koran. Kan gitu. Ini, Pak Topik bilang koran kok. Oh itu koran. Nanti pernah ngaji kitabnya sendiri Topik. Si Abu pernah dengar Abu?
Abu. Mas Abu masih di Jeding. Oh, kamar mandi. Ya tentunya yang namanya apa itu kitab-kitab kurofatnya itu kan anggaplah dia itu kan pengusaha nasab melalui PT RATBK Limited. Nah, jadi kurang besar ya usaha caranya Bang Abu atau Bang siapa yang kurang besar tadi? Bang Lombok ya, Bang Lombok pedas. Besarkan suaranya kurang besar. Yang ngomong saya, yang dibesarkan Bang Lombok. Mana ini Pak Ahmad Dahlan ini? Enggak. Waktu sampean ngomong itu ada yang suara sela-sela. Nah, ya itu. Baik, Bang Lombok. Sampean waktu mulai apa? Benar berargumentasi Bang Lombok juga. Ini. Yang besar. Abu ini pernah dengar nggak Abu? Ini Bang, gak ada kerjaku. Bahasa tentang perihal itu dari golongannya Ba'alawi yang sampai Isra Mi'raj sampai 70 kali dalam sehari. Oh, ya sering lah. Hal seperti itu bagaimana? Bikin owner Rusia udah. Ya, tidak perlu ditanggepin lah. Anggap aja orang-orang. Ya, masalah di sini Bang Abu dipakai untuk mendoktrin, untuk katakanlah merubah karakter penduduk di sini, masyarakat mengglorifikasi klan mereka itu. Jadi sehingga jamaah pengikutnya itu mudah kata itu jadi mendewakan mereka, menganggap mereka itu bisa memberi syafaat dan sebagainya gitu. Dia tidak bisa, syafaat itu kan hanya miliknya Rasul. Biarkan aja mereka. Izin dulu ya Bang Abu Zaif sama Bang Lombok, izin dulu. Gini Abu. Karena kalau kita sih mendengarkan klarifikasi masalah dongeng atau cerita hurafat seperti itu, kita bisa mengerti. Kita bisa mengerti loh. Kalau ada yang menjabarkan atau menerangkan perihal seperti itu. Tapi dari golongannya dia sendiri ngotot. Kita itu harus nelen, mau nggak mau harus nelen, harus percaya gitu. Ya, setiap kelompok, setiap golongan, baik yang Wahabi, baik yang mereka, ya sama aja sih. Intinya sama-sama doktrin. Dan yang salah itu sebenarnya kita. Bisa bikin onar di Indonesia, sejarah ada. Yang sebenarnya yang harus berbenah itu kita gitu loh. Cuma memang anak beberapa kali ketemu sama orang-orang dari Robito, memang Robito itu sudah menegur kok. Dai-dainya mereka yang terlalu over, yang pesawat dibikin mundur. Ya itu memang yang paling sebenarnya itu ya bukan itu saja yang paling di sikapi itu kita itu pernyataan dari Ketua Robito sendiri kok Bang Abu. Pernyataan apa itu? Satu, ulama itu adalah pengawalnya habaib gitu. Di Lombok udah, Bang. Nah, kemudian yang kedua, Ketua Robito itu sudah memfiktifkan makam leluhurnya para ulama-ulama di Jawa lah, Jawa Madura. Padahal silsilah ulama yang di Jawa dan Madura itu oleh Robito ditolak. Sedangkan isbat nasabnya ulama besar itu sudah dapat isbat nasab dari Maroko, Mesir, juga
dari mana itu, yang terakhir dari Cina sudah, terus dari Turki, dari Pakistan. Oleh Robito Robito tidak mengakuinya gitu. Kan ini sangat bertentangan dengan Naukoba Parasada. Iya, kalau Ana sih gak mau ambil pusing ya. Yang penting kita ini tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Saya sih secara pribadi tidak membedakan mana yang habaib, mana yang enggak. Ya intinya kalau memang ada mereka yang mengatakan hal-hal yang aneh, yang di luar nalar, ya kita kalau sebatas anak ketawain saja. Karena apa ya, mereka ini sudah tercipta memang dengan budaya Indonesia yang orang-orang Indonesianya sendiri juga punya kesalahan. Itu kenapa kok tidak mau belajar dari awal? Giliran keluar polemik nasab baru belajar. Udah telat sebenarnya. Kalau belajarnya itu sebenarnya bukan polemik ya. Justru yang jadi polemik ini kan momoknya itu. Momok itu kan ketika ketua Robito itu akhirnya muncullah penelitian kan begitu tuh. Ternyata yang benar adalah manuskrip orang dari Jawa ini setelah diteliti gitu. Manuskrip yang ada di Jawa. Sedangkan itu maksud benar itu sesuai catatan yang ada di Parasada, Nakobah, Sadah dan Asrof di berbagai negara itu. Itu yang sampai sekarang tidak selesai itu. Tapi sebenarnya sudah selesai masalah nasab. Tinggal hal-hal yang lain yang perlu dikaji lagi. Yang mungkin membahayakan umat, termasuk untuk memaksakan mempercayai kurufat mereka. Gitu. Jadi gini ya, Bang Abu. Itu memang tadi yang disampaikan ada benarnya, bahwa semua kelompok entah Wahabi, entah Kabib, entah NU sendirilah punya istilahnya itu apa ya, cara dakwah sendiri-sendiri gitu ya, punya ajaran sendiri-sendiri. Namun ini perbedaannya gini, kalau kalangan Kabib itu hanya mensiarkan ajarannya tersebut pada kalangan mereka sendiri, itu nggak jadi masalah mungkin bagi kami ini dalam hal masalah khurafat tadi. Tapi fakta yang ada kan mereka berusaha menggayat warga Nahdliyin dengan cara menyusup di Nahdlatul Ulama, sehingga mereka mempunyai jamaah yang banyak dari kaum Nahdliyin yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ternyata berkat adanya tesis ini jadi tahu bahwa warga Nahdliyin yang banyak tadi yang menjadi muhibbin itu selama ini sudah dijejali dengan cerita-cerita khurafat yang menyesatkan akidah, yang bersumber dari kitab mereka. Nah di situ akhirnya seperti kami di sini itu jadi merasa terpanggil gitu loh. Sebenarnya gini, Ana juga dapat undangan dari Robito. Nah pihak Robito ini juga menyayangkan kenapa yang tampil di medsos, di media-media sosial ini Habib-habib yang masih minim ilmu, sedangkan Habib-habib yang memang benar-benar mempunyai ilmu, yang gak gembar-gembor masalah khurafat, masalah pesawat mundur, udah terbang mundur lagi, yang Habib-habib yang memang benar-benar lurus, yang bahas kitab madhab Syafi'i itu dibahas, disyarah, itu nggak tampil gitu loh. Menyayangkan kenapa yang tampil, yang diberi panggung ini Habib-habib yang seperti itu. Cuma Robito itu bukan lembaga hukum, cuma lembaga pencatat nasab saja. Jadi mereka tidak bisa memberikan hukuman. Gitu. Ya, mohon maaf kalau jawaban atau narasi seperti itu menurut saya itu hanya jawaban untuk ngeles. Mengapa? Karena
Gimana? Kita menggali berita, bukan menghukum berita. Jadi Bukan, kita ini saya menggali nggak informasi dari betul. Kita menggali berita dari yang Bang Abu dapat, tapi kita jangan menghukum dia. Jadi masalah Robito ngeles nggak ngeles itu kita nggak perlu tahu dulu. Kita menggali berapa jauh Bang Abu itu dapat kita verifikasi, begitu loh maksud saya. Nah, contohnya banyak Habib-Habib yang membahas kitab, tapi nggak nongol di permukaan. Mereka hanya membuat majelis-majelis kecil. Kitab-kitabnya ya kitab-kitab bagus, Safinatun Najah, terus Sulamut Taufik, kitab-kitab fikih Madzhab Syafi'i. Mereka membuka majelis-majelis seperti itu, tapi mereka tidak tampil di permukaan. Yang tampil di permukaan ya seperti HBS. Kalau HBS ya, bukan HRS. Kalau HRS sudah beberapa kali duduk dan memang termasuk orang yang sangat alim kalau menurut Ana. Karena mereka Habib Rizik Syihab ini bukan Habib yang biasa sering bikin majelis cuma sholawatan. Majelisnya itu memang benar-benar bedah buku ilmiah gitu. Dan di antara mereka pun itu ada yang saling tidak cocok gitu. Oh, Habib Rizik itu condongnya ke politik kalau menurut kami. Begini Bang Abu. Saya pribadi dan banyak dari kita itu bahkan menyimpulkan bahwa kejahatan klub Habib Alawi ini terstruktur. Dari mana terstrukturnya begini? Jadi Robito Alawiyah itu kan lembaga resminya mereka, semua Habib yang ada di Indonesia ini ya. Nah, jika pemimpinnya sendiri, Topik Assegaf, itu mengeluarkan pernyataan yang juga menyesatkan akidah. Apa bentuknya? Topik Assegaf bilang, percaya Al-Quran tidak mengikuti Habib, itu sesat. Itu kan sudah menjadi menambah rukun iman yang tadinya 6 menjadi lebih dari 6. Karena mungkin ada lagi yang pernyataan Habib yang lainnya lagi. Nah, paling tidak si Topik Assegaf itu sudah juga mengeluarkan statement yang menyesatkan akidah. Belum lagi penghinaan Topik Assegaf terhadap petinggi-petinggi PBNU. Ya, entah itu kepada Yai Said Akil Sirot juga pernah dilakukan. Terus dikatakan bahwa kiai-kiai yang dekat dengan pejabat pemerintahan dikatakan sebagai kiai-kiai anjing dan sebagainya. Jadi kami menyimpulkan kejahatan Habib Alawi terstruktur itu dengan banyaknya bukti sebetulnya. Jadi cerita atau dongeng-dongeng khurafat dari para Habib yang ceramah itu ada yang tujuannya fungsinya untuk mengglorifikasi nasab mereka. Ada juga yang seolah-olah diberi tugas kamu ceramah bagian mengaburkan sejarah atau mengklaim tokoh-tokoh bangsa ini. Jadi seperti ada tugas-tugas sendiri Habib-Habib tersebut. Iya, meskipun saya pribadi juga mempunyai pertanyaan yang Ana karena memang faktor kedekatan Ana dengan mereka, Ana yang mau tanya itu agak sungkan lah. Sebenarnya ini pertanyaan yang mendasar. Kenapa sih yang disebut wali itu kok selalu habaib gitu loh? Apakah dari golongan orang-orang kayak saya yang bukan Habib tapi keturunan Arab itu nggak pantas untuk menjadi wali? Apakah dari keturunan orang-orang Indonesia asli itu nggak bisa atau nggak layak untuk disebut wali gitu? Kenapa yang selalu disebut wali itu selalu mereka? Itu juga pertanyaan yang mendasar sebenarnya. Cuma ya kalau karena Ana memang basic ilmiah dan Ana tidak mau terlalu dalam membahas polemik nasab ini karena gak ada manfaat buat Ana. Mereka mau ngaku keturunan Rasul silahkan. Mereka nanti ujung-ujungnya bohong atau benar, bersaksinya nanti di hadapan Allah. Ya kita juga kalau Ana pribadi sih Ana lebih memfokuskan diri untuk mempersiapkan ilmu aja. Menambah ilmunya kita aja. Begini Bang Abu ya. Maaf ya.
mereka itu bukan hanya mengaku-ngaku saja, tapi mendoktrin umat untuk mempercayai mereka. Kan di luar apa ya? Di luar batas. Kalau mengaku-ngaku bisa saja, boleh, urusan mereka sendiri. Gitu. Tapi untuk mendoktrin ini kan lebih bahaya lagi. Umat harus tunduk kepada mereka. Begitu. Jangankan umat-umat yang belum mumpuni ilmunya, kiai saja direndahkan oleh mereka. Nah, ini kejahatan mereka seperti itu. Dan dengan itu pun ada kitabnya tuh. Jadi seandainya tidak ada kitabnya, nah mungkin oknum kan gitu tuh. Kalau ada kitabnya, berarti mereka berhujjah untuk menjalankan ajaran mereka. Begitu. Jadi intinya itu kalau seandainya hanya mengaku-ngaku saja dan tidak dipergunakan pengakuannya itu untuk merusak akidah umat, untuk berusaha dengan banyaknya tindakan mereka itu untuk menguasai bangsa kita, mungkin nggak jadi masalah. Hanya mengaku saja, dosa-dosa tanggung sendiri, kan seperti itu. Permasalahannya dengan pengakuannya itu dibuat pakai senjata gitu loh. Ibarat kata gini, saya mau membohongi Bang Ahmad Dahlan gitu. Nggak mempan ini kalau saya nggak mengaku keturunannya si A gitu loh. Oh, berarti saya harus mengaku keturunan si A. Agar Bang Ahmad Dahlan ini bisa saya bohongi sehingga bisa saya taklukkan. Itu ibarat kata seperti itu. Itu. Nah, ini kan bahaya ini. Sampai berani menghina presiden, menghina negara. Coba, presiden dikatakan dajjal. Loh sekarang gini, istana Kang Ahmad Dahlan, kalau kita presidennya dikatakan Fir'aun, istana dajjal. Terus Pancasila, undang-undangnya itu dikatakan togut. Tapi mereka itu kenyang di sini, mereka itu makan di sini, tidur nyenyak di sini. Nah gitu. Kang Ahmad Dahlan, kalau kita pakai rujukan Al-Quran ya, petinggi negara ini kedudukannya kan setelah ulama kan, ya kan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya apa maksud saya? Kalau dengan ulama saja sangat merendahkan, apalagi dengan pejabat negara gitu loh logikanya. Kepala negara, ya kan? Dengan ulama aja sangat merendahkan, dan itu dari kitab mereka dikatakan satu kabeh goblok lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Loh. Jadi mereka sangat mudah untuk merendahkan pemerintahan kita, presiden sekalipun kelasnya gitu loh. Dengan memanfaatkan sebagai keturunan Rasulullah. Nah, mari kita itu bukan apa ya? Kita ingat ke Rasulullah, marwah Rasulullah yang kita perjuangkan. Ini marwah Rasulullah yang diperjuangkan. Sebenarnya ini meledak karena memang umat ini udah capek lah ya. Kalau yang ana lihat itu polemik nasab itu nggak seberapa lama ya, cuma ana ambil intisarinya saja. Umat ini udah capek, banyak yang dawir yang habib muda itu, dan itu bukan rahasia umum ya, dawir dan lain-lain itu bukan. Maaf ya Bang Abu ya, panjenengan perlu saya beritahu, bukan yang muda-muda saja, yang tua yang biarin dulu Bang Ahmad Dahlan, biarkan orang habis bernarasi, jangan dipenggal di tengah ya. Siap. Iya, jadi terlalu frontal mereka ini. Dawirnya baik yang kalau yang setahu anak, karena anak bergaul sama yang muda-muda, ya memang yang nggak paham apa-apa, nggak paham bahasa Arab, nggak paham fikih, nggak paham apa, yang selalu mereka bawa kisah-kisah kakek nenek moyangnya mereka yang bisa terbang, yang pesawat bisa mundur, yang pesawat bisa apa. Nah ini yang membuat jengah gitu loh. Ini yang membuat akhirnya meledak kasus ini.
kasus polemik nasab ini. Dan memang saya juga di dalam hati saya, kalau mau jujur, saya juga senang dengan adanya masalah nasab seperti ini. Supaya apa? Supaya mereka ini juga introspeksi diri juga gitu loh. Dan gini Bang Abu, rasis mereka itu super rasis. Bayangkan saja ya, kalau satu Khabib goblok itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan kita-kita yang gak alim ini? Logika saya berpikir begini, bisa-bisa saya ini kalau dibandingkan satu Khabib goblok, bukan Khabibnya, dibandingkan taiknya Khabib goblok, lebih mulia taiknya Khabib goblok. Ya, apa enggak kira-kira? Itu sebenarnya sudah dibantah secara halus sih sama kiai-kiai sepuh, bukan kiai-kiai sepuh kayak Gus Baha, terus ya, betul. Terus Buya Yahya itu juga, cuma mereka ini masih sopan dalam membantahnya. Kalau saya sih lebih, saya pribadi nggak mengambil ilmu dari para habaib. Kalau saya sih lebih senang dengerin Gus Baha, Buya Yahya. Selain itu Ananda sih, Ananda nggak mau lah untuk ambil ilmu tentang kisah-kisah apa yang anaknya disuruh terbang, apa maksudnya ini. Justru Bang Abu, sekarang sama seperti saya lah, belajarnya dengan kiai atau ustadz yang alim, bukan dari Khabib ya. Tapi kalau guru ngaji kita yang ngajari kita dari alif ba ta sampai selanjutnya yang ngajari kita wudhu dan sebagainya, direndahkan dengan serendah-rendahnya seperti itu, dengan mengatakan satu Khabib goblok lebih mulia daripada 70 kepala kiai yang alim. Orang seperti saya kalau mendidih darah saya itu wajar apa enggak? Coba Bang Karisma, merasa guru ngaji saya dihina seperti itu, dan itu bukan sekedar kiai sana, kayak semua satu Indonesia ini. Enggak, kalau menurut saya ini memang aji mumpung ya, ada polemik tentang nasab, dan hampir sebagian besar saya berani katakan hampir sebagian besar orang Indonesia ini tidak bisa membedakan. Hanya melihat wajah Arab, akhirnya nanti terjadi kerusuhan. Gitu loh. Akhirnya menimbulkan wacana, sudah balik saja sana ke Yaman. Ya maaf saja. Maaf saja. 1000 maaf. Tanyakan sama Mat Arab ini, ya. Keluarga kita di Pamekasan itu tidak ada yang pernah nipu umat sama sekali. Cuma ketika nanti buzzer ini sudah, orang-orang Yaman ini kembali saja ke negaranya. Yang kena ini bukan cuma habaib aja, yang mempunyai hidung yang panjang kayak saya itu juga kena nanti. Makanya kena dampak. Nah, ini gini Bang Abu, gini. Sebentar, Sebetulnya yang protes ya. Imat. Kita tadi TikTok saling lempar pasing-pasing bola antara 3. Sekarang kita bagi peluang kawan kita yang Lombok ini kan belum bunyi. Oh iya. Jangan kita berebut 3 orang, nanti itu kita pinggirkan. Yuk, silakan. Monggo. Biar apa yang unek-unek nanti juga jangan dipotong. Monggo. Suaranya agak dikeraskan Bang Lombok. Dikeraskan suaranya. Iya, terus aja. Layan aku kurang jaringan. Sebentar Bang Lombok ya. Suaranya ataupun volume mic-nya dikasih dekat, jadi suaranya boleh terpantau dengan jelas, gitu maksudnya. Boleh dites? Jaringan aku jelek sini Bang, jaringan kurang stabil. Mau nanya Bang Abu Zuhair. Boleh nanya Bang Abu Zuhair. Itu aku 5.
Gua boleh tanya gratis kok. Sampean masih masih meyakini diri sampean itu cucu Nabi kira-kira? Saya bukan Habib. Loh, masa Bukan Mbak Alawi. lah iya Dia bukan Mbak Alawi. Bukan Mbak Tapi Alawi. dia Masaih. Lah, oh Saya ya, oke. beda jangan. Dia Masaih, sama-sama orang dari sebentar. Yaman, tapi beda. Apakah tidak ada kemungkinan orang Arab itu keturunan Kanjeng Nabi? Enggak semua. Makanya tapi kan ada kesempatan toh atau ada Ini akan saya jelaskan pada Bang Abu. Ojo kompori, Bang Abu, Bang Loko. Saya akan jelaskan pada Bang Abu. Saya orang yang paling nggak bisa dikompori. Saya orang paling adem kok. Iya. Maksud saya gini loh kawan-kawan. sing ngompori kulo sopo aku Kita sekarang ini kan jumpa Bang Abu. Kesempatan maksud saya. Galilah berita sebanyak-banyaknya apa yang diketahui. Bukan kita memberikan pengetahuan kepada dia gitu loh. Kalau kita kan sudah tahu, kita ini menggali daripada apa yang dia tahu gitu loh maksud saya. Ini sedikit yang tadi disampaikan Bang Abu tentang masalah deportasi Yaman. Ini justru yang akan saya klarifikasi. Gini, setahu kami yang mendukung tesis Kiai Imad ini yang dipermasalahkan klan Ba'alawi. Tidak semua orang Yaman, tidak. Tetapi dari kelompok pendukung Khabib ini berusaha mengeneralisir seolah-olah kami ini ingin orang keturunan Yaman pergi semua itu. Tapi yang benar, yang pro tesis Kiai Imad ini yang dipermasalahkan hanya klan Ba'alawi. Bahkan khususnya yang memakai gelar Khabib itu Bang Abu. Iya, jadi yang saya sebenarnya dari awal ini khawatir ini terjadinya semakin mengglobal, mengkerucut seperti bola salju. Umat ini nggak tahu, yang penting dilihat muka Arab. Padahal saya alhamdulillah saya cari nafkah ya melalui dakwah dari mimbar ke mimbar. Mau dikasih berapa amplop ya saya nggak pernah narif, kadang ya seikhlasnya, dan saya nggak peduli dengan hal-hal seperti itu dan nggak pernah berkecimpung di dunia anak-anak yang bisa terbang itu ya, nggak ada sama sekali. Cuma yang saya khawatirkan ini ada yang mendomplengi karena ingin mengadu domba sesama Muslim. Orang-orang Indonesia Muslim. Kemudian keturunan Arab yang ada di Indonesia ini ada dua. Ada golongannya kita orang kayak saya, kayak Ahmad Arab. Terus ada juga kayak Habib itu. Nah mereka ini kan nggak tahu mana yang Habib, mana yang enggak. Ketika terjadi chaos yang kena semua gitu loh, yang saya khawatirkan. Makanya saya nggak mau terlalu pro ke kanan, pro ke kiri. Saya selalu buat adem-adem aja, buat dingin-dingin umat aja. Menengah ya Bang. Penengah. Yang lebih miris lagi Bang Abu, kalau gini Bang Abu, yang miris lagi itu ya, yang perlu kita pikirkan lagi itu banyak orang-orang kelompok non Ba'alawi di Ba'alawikan. Nah ini juga sudah dipikirkan Bang Abu gitu. Nah, kalau narasi di tengah-tengah itu sekarang kan bisa dibedah, udah 3 tahun ini kan bisa menilai mana yang mendekati kebenaran, mana yang mendekati kebatilan, kan gitu. Kalau di tengah-tengah ini nggak relevan menurut kami lah. Maksudnya nggak ikut campur lah. Ini Kang Slogo saya potong ya. Kang aku ini barusan ngomong adem-adem ya. Mungkin saya berpendapat si Abu ini ya kurang informasi, mungkin bisa jadi kurang informasi. Justru itu kan saya ngotot sama si Abu ini untuk meminta di jalur hijau untuk komunikasi
komunikasi di jalur hijau, biar Kang Abu ini sedikit banyaklah adalah masukan dari saya gitu kan. Betul. Tadi soalnya menyebut Robito, apakah dari klannya kalau boleh mengatakan dari Abu Zuhair ini bisa kira-kira untuk ke Robito? Iya, karena waktu itu kan saya kan hanya diundang karena saya aktif di organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah, kalau beliau itu Al-Irsyad, Bang. Kalau Al-Irsyad itu sudah lama bertolak belakang dengan. Kalau Al-Irsyad kenapa kok di tengah-tengah gitu loh, maksud saya itu. Makanya Kang Sulogo. Aduh, Kang Sulogo ini kah? Maaf saya potong. Maaf Kang Sulogo, makanya saya tadi ngomong sama Abu ini nanti kita lewat jalur hijau. Kang Sulogo 86 Kang Sulogo. Korek. Akibat kekurangan informasi dan lain-lain sehingga dia beliau masih itu sangat merendahkan loh. Beliau sangat rendah diri lah. Kan X-Men ini tadi bernarasi untuk mendapatkan informasi korekan dari si Abu ini. Jadi saat ini kita terima dulu, sortir, cukup gitu. Jangan dipaksa beliau. Nah, ini perlu saya sampaikan ya, saya sampaikan mendukung pernyataan saya tadi. Beberapa waktu yang lalu waktu saya ketemu Arya di roomnya Yain Nur, itu ada narasi Arya ini seolah-olah kok mau anti Yaman, langsung saya cegat. Kami tidak mempermasalahkan mengeneralisir Yaman, tidak, tapi yang kami permasalahan adalah klan Ba'alawi, wabil khusus yang pakai gelar Kabib. Langsung saya cegat begitu. Bener itu. Jadi memang kalau dipersempit gimana? Anti tarim gitulah. Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Di tarim berkali-kali saya bilang, di tarim pun itu bukan semuanya Ba'alawi. Betul. Jadi yang memakai gelar Kabib itu, saya berkali-kali, karena apa? Yang tidak memakai gelar Kabib pun tidak menutup kemungkinan tidak sehat, karena sebagian dari Ba'alawi ada informasinya yang tidak memakai gelar Kabib. Tapi pun itu perlu dicermati. Mengapa? Contoh Quraisy Shihab tidak pernah memakai gelar Kabib, tapi nyatanya juga penjahat juga kan. Loh. Jadi, tapi begitu pun tidak kami generalisir semua Ba'alawi, tidak. Paling tidak Ba'alawi yang memakai gelar Kabib semua penjahat NKRI. Itu jadi bukan semua Yaman. Ya udah Bang, jangan. Ya udah Bang Karisma, atau saya mau menggali dari Abu Zuhair lah. Monggo Abu Zuhair. Oke. Ya, monggo. Kang Abu Zuhair. Izin Kang Sulogo. Ntar lagi saya mau DM sampean ya. Oke. Monggo. Kang Abu Zuhair. Ya. Tentunya jenengan daripada golongan pendakwah, perkenalan jenengan dengan para Habib ini sejauh mana selama seperti yang pernah jenengan lakukan, sedekat mana, terus apa info-info yang jenengan pernah dapat daripada istilahnya membangun persahabatan dengan mereka. Makanya kalau saya ini kan orangnya kan open minded ya. Siapa saja yang mau berteman ya udah ahlan wa sahlan. Nah, mereka itu memang sudah mengeluarkan surat teguran keras terhadap para habib-habib yang ceramahnya aneh-aneh. Makanya mulai beberapa bulan ini atau setahun ini kan sudah mulai jarang kan ada habib-habib yang ceramah ngaco-ngaco kan. Bisa mungkin diperhatikan nggak? Masih ada apa nggak yang tiba-tiba disuruh terbang? Ada lagi nggak? Tidak ada. Karena mereka juga sebenarnya berterima kasih dengan adanya kasus Imad ini. Mereka mengatakan maaf Bang Abu Zuhair, Kiai Imad bukan Imad ya. Yaitu guru balik iya.
Iya, paham. Saya terkadang ketika menyebut madhab Ahmad bin Hambal, ya bukan dalam artian anak tidak menyebut beliau sebagai imam, gitu loh. Beda itu Bang Abu. Kalau jenengan nyebut itu di umatnya sana, ya umatnya nggak terima juga. Gitu loh. Kami mohon dengan kerendahan hati tanpa menghormati panjenengan, tanpa mengurangi seperti menyebut Yai Imad tanpa mengurangi rasa hormat kula tanggi panjenengan Bang Abu. Mohon kalau kiai disematkan kiainya, kalau guru disematkan gurunya. Gitu. Oh, iya. Ini adab di negara kita. Begitu. Jadi Kiai Imad sampai mana tadi? Sampai mana? Lupa tadi saya. Dia menyebut Kiai Imad. Nah, memang orang-orang yang berkecimpung di Robito itu sebenarnya mereka semua itu nggak semuanya itu Habib-habib yang dawir dan yang lain-lain. Tapi ada salah satu di antara mereka yang mengatakan, saya sebenarnya bersyukur adanya polemik nasab yang dibawa oleh Kiai Imad. Itu karena satu, untuk introspeksi kita. Cuma kita ini lembaga pencatat nasab saja, bukan lembaga penegak hukum. Kalau mau nyambung nasabnya, kita datang ke sini, kita cari, kita buka referensinya, gitu. Cuma kalau untuk menghukum nggak bisa. Kalau cuma sekedar memberikan teguran bisa. Itu ada statement yang seperti itu keluar dari salah satu pengurus RA tadi. Nah, jadi saya mengambil hukum karena kita ini semua muslim. Muslim ini menghukumi muslim yang lain ini secara dohir saja. Adapun di dalam batinnya dia mau bohong, dia mau enggak. Ya batinnya urusannya dia sama Allah. Kalau anak sih orangnya begitu aja. Baik. Pertanyaan berikutnya. Jenengan yang bergerak di dalam organisasi Al-Irsyad, dalam media lembaga dakwahnya itu kadang-kadang ada nggak istilahnya berkolaborasi dengan mereka? Nggak ada sih, setahu Ana memang dulu pendiri Al-Irsyad itu diundang untuk dakwah di Indonesia. Yang undang adalah Jamiat Khair. Jamiat Khair ini kumpulannya orang-orang habaib. Kemudian bisa pecah karena fatwa di Solo. Fatwa bolehkah seorang syarifah perempuan menikah dengan laki-laki non-sayyid. Nah, pendiri Al-Irsyad Syekh Ahmad Surkati menjawab, ya boleh-boleh saja. Nah, terjadilah perdebatan di situ, kan nggak selevel, kan nggak kufu. Ini kan dzurriyyah Nabi, kok nikahnya bukan dengan dzurriyyah juga. Nah, Syekh Ahmad Surkati itu menjawab, kafaah itu dalam bahasa fikih disebut kafaah atau kufu. Kalau bahasa gampangannya satu level lah. Cukuplah satu muslim dengan muslimah yang lain itu kufu sebenarnya. Secara agama perbedaannya di situ. Dan mulai ada ketidaksukaan beberapa tokoh-tokoh mereka kepada Syekh Ahmad Surkati, sampai Syekh Ahmad Surkati ini mendirikan Jamiatul Al-Irsyad Al-Islamiyah di Batavia di Jakarta tahun 1914. Di dalam Al-Irsyad itu ada nggak Pak Alawi yang masuk ke sana untuk menjadi anggota?
Kalau antum baca sejarahnya, pertama kali yang mendakwah, yang mendanai Syekh Ahmad Surkati untuk membuat sekolah ini, kalau nggak salah famnya itu Al-Attos dan salah satu muridnya. Salah murid satu ya. Karena muridnya dan menjadi menjadi ustadz di cabang pertamanya di kota Tegal. Kalau seingat saya ya. Beliau yang sukses loh, katakanlah. Ya, memberikan uang sekitar 50.000 gulden apa 60.000 gulden gitu untuk Syekh Ahmad Surkati. Tapi tidak semua. Maksudnya tidak masuk ke dalam pengurusan Al-Irsyad. Masuk juga. Masuk di dalam Al-Irsyad begitu. Masuk. Kalau kita baca sejarah Al-Irsyad ada itu. Tapi hari ini ada ataupun tidak seperti NU kan ada di dalam pengurus-pengurusnya kan ada daripada Ba'alawi, tapi di dalam Al-Irsyad bagaimana? Kalau di pengurusan Al-Irsyad ini bebas. Ada masyayikh, ada orang-orang Indonesia. Ya tanya aja lah sama Mat Arab itu. Saya kan menggali dari jenengan, setahu jenengan yang pernah duduk di Al-Irsyad gitu loh. Nah, jadi Al-Irsyad ini sebenarnya Muhammadiyah versi Arab yang bukan Habib. Begini kan dapat penjelasan bahwa tapi pengurus-pengurusnya ada yang keturunan Arab. Tapi kan kita menggali sejarah dan menggali. Ada pengurusnya yang keturunan Arab, ada pengurusnya yang memang asli orang Indonesia. Bebas gitu loh. Tadi berarti enggak ada yang Ba'alawi pengurusnya itu. Sekarang. Kalau sekarang sih hampir. Setahu saya 99% nggak ada. Oke, jelas berarti kan kita dapat pengetahuan baru. Iya, maksudnya 1% itu di luar sepengetahuan beliau gitu ya. Iya betul. Misal 100% itu. Saya jamin untuk kepengurusan dari Al-Irsyad hingga kini yang namanya dari golongannya Ba'alawi 100% nggak ada. Alhamdulillah. Beliau sangat bijak dalam menilai itu, khawatir. Nah, beliau itu ada yang beliau tidak diketahui gitu loh. Inilah seperti ini memang kebijakan. Maaf ya, memang ulama dulu seperti itu, tidak langsung 100% kan itu. Saya pribadi mau menegaskan untuk dari golongan Al-Irsyad hingga kini nggak ada yang berfamkan atau bernasabkan dari golongannya Ba'alawi. Kalau nggak percaya coba. Oh bukan googling aja. Percaya. Googling aja pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah 2025. Nah di situ tampil semua. Kita kan cuma menggali dari jenengan, selebihnya nanti kan kita konfirmasi sendiri, kita cross check sendiri gitu maksud saya. Dan itu kan juga sinkron dengan sejarah bahwa pernah terjadi gesekan dengan Habib kan tahun berapa itu. Ya itu tadi Kang. Gesekannya memang berdirinya Al-Irsyad itu. Gitu, permulaannya dari Syekh Ahmad Surkati tadi itu. Artinya setelah itu berarti kan sebelum tanya tadi saya sudah menggambarkan berarti di Al-Irsyad itu nggak ada Habib karena sudah pernah terjadi gesekan tadi. Apalagi sekarang dapat keterangan dari dalam sendiri gitu loh. Ya mungkin yang pernah jadi pengurus ya satu itu yang mendanai itu sebagai donatur gitu ya. Awal penumbuhannya itu wajar karena masih satu rumah jadi biasa dan wajar. Sekarang kan sudah buat rumah sendiri-sendiri. Kita sapa konco ngopi. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bernarasi apa bertanya-tanya kepada narasumber yang ada, silakan. Mungkin mau membacakan satu ayat. Mengucapkan banyak terima kasih dari Syekh Abu Zuhair dengan keterangan beliau. Saya cuma mau menambahkan dari yang saya tahu ya, masalah Habib itu yang memang ada yang alim, tapi saya pernah itu mendengar, tapi sayangnya video itu hilang, sudah saya hapus. Itu dalam video itu kan dalam di lingkungan Habib itu ada yang dari Pekalongan itu bicara pakai bahasa Arab. Nah, setelah diartikan dalam pembicaraan tersebut, itu menganjurkan untuk menggilas. Enggak, bukan menggilas. Artinya mengembangkan thariqah alawiyah sampai se-booming mungkin, dengan harapan thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lain itu manaqib, termasuk manaqib itu bisa hilang, sehingga nantinya orang-orang Indonesia khususnya Jawa itu mengetahuinya Islam masuk ke Indonesia itu dari Habib. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ikut membela protesis itu kan ada yang dari pensiunan dari Arab itu, beliau Syekh Mazin. Kan beliau jelas membela ya marwah Rasulullah lah, intinya di situ, bukan membela protesis lah, intinya membela marwah Rasulullah. Tapi sayangnya dari pihak Habib entah itu oknum malah menghina Syekh Mazin. Nah itu yang kadang kita pertanyakan kan, ya memang lah setiap manusia itu ada yang baik, ada yang tidak. Jadi yang jadi kekhawatiran kita itu kan, mereka itu istilahnya membagi tugas. Yang alim masuk ke sini, yang tidak alim masuk ke sana, yang setengah-setengah masuk ke situ kan bisa jadi. Jadi kita kan harus bisa merapatkan barisan dan membedakan antaranya yang RA sama yang lain. Artinya seperti Al-Irsyad dan lain-lain. Itu saja yang saya. Monggo dilanjut. Terima kasih Kang Konco Ngopi atas kekhawatirannya. Itu mungkin saya memberi sedikit keterangan bahwa kekhawatiran jenengan yang tadi dipaparkan itu bagus, dan istilahnya kalau dalam bentuk usaha itu dipanggil marketing ya. Jadi untuk dia membuat marketing tentang produk mereka itu ya monggo-monggo saja. Tapi ternyata sekarang ini kan dengan adanya polemik ini yang ditimbulkan daripada Kiai Imad, ternyata bisa menyekat produk-produk mereka menjadi produk gagal. Begitu, terima kasih. Lanjut Bang Abu. Apalagi yang mau dilanjut? Oke, lanjut dengan pertanyaan yang lain-lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini saya tambahkan sedikit yang baru disampaikan Kang Konco Ngopi tentang narasi pakai bahasa Arab itu yang dimaksud yang dipimpin oleh Lutfi ya, Lutfi bin Yahya ya. Betul. Nah kalau betul itu Bang Abu, ini videonya ada di VT saya. Jadi judulnya itu Torekoh Sesat Mukibul gitu kalau nggak salah itu. Ada videonya Lutfi bin Yahya itu. Oke, boleh ditampilkan nanti Bang Abu biar mengomentari. Oke. Kami tidak Bang Abu, tidak menyamaratakan saudara kita yang berasal dari Yaman. Tapi kami khusus pada Baklawi. Gitu, Bang Abu. Ahmad Dhani, saya sudah paham. Nanti oke, tampilkan Kang Karisma, nanti Kang Abu mengomentari. Ini.
Kamerane urip ono kamerane. Oh. Iya lali saya. Yang penting yang suaranya yang jelas kira-kira. Diulang biar dari awal. Diulang suaranya. Mungkin kebentar Kang. Saya izin turun ya. Saya izin turun dulu ya. Oh iya, Pak Ahmad ya monggo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak Garisma. Bang Abunya terpental. Tadi saya cari di bawah nggak ada. Saya kan cuma keinginan saya dia sebagai pendakwah dan penceramah. Kalau kita kan sudah paham maksud saya. Jadi saya kan kita jarang-jarang ketemu orang seperti dia kan begitu. Jadi kita gali sebanyak-banyaknya apa yang dia ada. Nanti kita kan boleh menambah wawasan dan pengetahuan gitu maksud saya. Dia sekarang sudah nggak ada, ya kita jelaskan dengan kemampuan sendiri-sendiri saja yang selama ini kita tahu gitu. Untuk tidak lupa kita sapa dulu kawan kita Kang Ahmad Priyanto. Assalamualaikum. Kang Ahmad Priyanto. Alhamdulillah. Kang Ahmad Priyanto, monggo bernarasi ataupun mengeluarkan unek-uneknya. Silahkan. Ya maaf sebelumnya minta maaf. Ya. Kalau masalah Habib di Indonesia ini, ya kebanyakan itu provokasi, memecah belah umat. Itu yang bikin kita tuh jengkel. Lanjut unek-uneknya habiskan semua. Ya udah. Semua. Ojo ngamuk anak toko-toko kok ngamuk. Udah tahu anunya. Isik talah. Aku sing kate takok nang Bang Yanto iki lho. Kemarin malam kan sudah sepakat bikin grup. Mana nomornya? Kene wis nomor telepon ya wis tak lebono kok gak ono sing mlebu no grup ngono. Lho, priye to? Ono wong piro to? Sing kate takok. Aku kan takok semalam kan sepakat toh, kawan sepakat toh bikin grup. Yang lain semua ini bukan semua sih, sebagian besar itu sudah nyodorin nomor sampai iki nang di
Kirim ke DM saya, Mas Pri. Sampai nomor DM sampai saja belum di Sudah Mas. ke siapa? Ke siapa? Nomorku sudah masuk di grup. Masuk bawa apa? Jun Bokong. Nggih. Nah, Berarti tawuran mau nggak melu sampean? aku lagi mulai kerja iki mau Mas. Oke. Aku lek Senin aku libur. Tiap hari Senin aku libur. Aku iso melu live iki. Cuman isu ngono aku kan apa ya? Istirahat dhisik lah. Ya. Baru engko sekitar jam 10 baru iso melu live awan. Ngono lho. Mas Prianto. Koyo siap tadi terdepan kok. Nomor jenengan belum dimasukkan grup sama. Ya oke. Ngapunten. Oke Mas tadi Mas. DM saya aja ya. Kayaknya sama Sungguh Kong kesulitan memasukkan. Nanti biasanya ada panggilan masuk grup. Mas logo dia. Nggih. Dalan. Ke Padalan. Sebentar nih. Mas Yanto. Nggih. Nomor kirim DM ke Mas Ahmad Dahlan. Kita balesi Mas. Mas Ahmad Dahlan. Oke. Sama DM aku ya, enggak tak balesi kok. Oke. Nggih. Oke, siap. Lanjut tadi unek-uneknya keluarkan semua suara yang lantang sedikit terakhir disertai misuk. Jangan ke sana. Awe Ashman itu jangan dekon giring meso yang saya tanyakan tadi itu narasinya ada di tengah itu loh. Terus ngomong kita itu kok Al Irsyad itu kok koyok masuk ke RA loh. Bahasa kita itu loh yang sing aku gak gini. Oke. Ya Pak. Mungkin orang hanya kekeliruan memilih diksi kata saja. Ya monggo silakan, monggo. Oke, lanjut Kang Pri. Enggak usah menurut. Aku taruh ngono dhisik. Enggak tarung. Maksudnya saya memberi peluang ke jenengan. Wis kalah Mas Men, wis cukup Mas Paryatno satu ide dengan kita. Kok kami kata-kata Mas Yanto iki. Betul, saya itu percaya dan saya itu yakin. Tapi kan saya nyuruh dia orasi. Ya aja dipeksa koyo sampean kabeh. Wong dikon pinter misuh Kak. Wis. Aku sebetulnya koyo Kang Slogo kuwi mau. Koyo Kang Slogo. Jadi dikai bukti kok malah mudun juga ngono lho. Itu. Aku yo rada canggung ya. Aku gini loh. Aku yo kate DM jare. Gini Mas Logo, tidak semuanya harus dibicarakan di Komal itu. Kalau memang itu apa ya sangat betul Kang Madalan, saya setuju. Yo ayo mudun nang WA Enggak gini maksud saya gini loh. Tadi maksud saya kita kan baru mengenal orang baru kan. Kita tidak tahu siapa dia, kita gak tahu latar belakang dia, kita gak mau apa yang dalam pemikirannya kan gitu. Justru maksud saya gali semua, akhirnya jenengan bisa nyimpulkan sendiri gitu loh maksud saya. Yang saya tangkap itu pembelaan terhadap RA wis. Oh iya karena apa namanya betul. Karena Pak Matarap juga nyampaikan ini karena pengetahuan mereka. Belum begitu banyak informasi yang dia dapat. Pendai kok gak informasi. Loh, ya jangan gitu lah. Ya kita kan tergantung dari jam tayang. Kalau mau turun ke WA, mari turun. Ayo turun. Nggih monggo. Pak sapa jenenge? Pak Yanto, kirim nomere. Turun kita semua. Mas Logo. Mas Ahmad Dahlan. Sudah saya DM. Belum salam. Assalamualaikum. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.